Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dina Petriotami dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah yaitu Logika dan Penalaran Ilmiah. Hari ini saya akan membicarakan isu yang nyata banget di kehidupan sehari-hari kita, yaitu inflasi pangan dan dampaknya ke daya beli masyarakat. Pernah nggak sih kalian itu ngerasa harga beras, telur, cabai, minyak goreng itu tuh naik terus, tapi gaji kalian tetap segitu-segitu aja, uang jajan kalian tetap segitu-segitu aja. Nah, itu yang bikin daya beli masyarakat terganggu, terutama keluarga dengan penghasilan yang rendah. Jadi, menurut BPS, Badan Pusat Statistik, yang diambil dari artikel Metro TV, bahwa tingkat inflasi Indonesia itu tuh melonjak hingga 3,05% pada Maret 2024, itu meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya di Desember 2023, yaitu sebesar 2,61%. Nah, peningkatan inflasi ini berdampak pada sosial ekonomi keluarga yang menyebabkan menurunnya daya beli pangan. Jadi, coba kalian bayangin deh, kalau misalnya inflasi naik 3%, otomatis harga bahan pokok kan juga akan naik. Nah, uang yang tadinya cukup untuk belanja sebulan, sekarang itu bisa terasa kurang. Nah, ini nih yang bikin keluarga-keluarga harus lebih pintar untuk mengatur pengeluaran mereka. Oke, menurut artikel yang udah saya baca, kenaikan harga pangan bahkan beberapa diantaranya itu udah terjadi sejak akhir 2022. Itu tuh nunjukin adanya stimulus yang terjadi di rantai pasok. Ketersediaan pangan yang mencukupi itu perlu menjadi fokus untuk memastikan pangan dapat diakses oleh rumah tangga Indonesia. Apalagi lebih dari 50% pengeluaran konsumsi rumah tangga itu dialokasikan untuk pangan. Nah, ini itu penting banget. Bayangin kalau misalnya separuh uang keluarga berpendapatan rendah itu cuma untuk beli makanan. Kalau misalnya harga naik sedikit aja, mereka tuh bakal langsung ngerasain, bisa-bisa mereka harus mengurangi belanja pangan bergizi mereka untuk anak mereka, dan itu jelas berpengaruh banget untuk kesehatan kan. Kenaikan harga komoditas tertentu itu bisa tajam di pasar lokal walaupun dampak nasionalnya tidak selalu besar, apalagi ada koreksi harga di komoditas yang lain. Bagi industri kecil dan UMKM, lonjakan harga bahan baku seperti telur, minyak goreng, dan ayam itu bisa menambah biaya produksi hingga dipindahkan hal itu ke naiknya harga jual. Jadi, gak cuma angka inflasi nasional aja yang penting, tapi juga kondisi pasar lokal. Misalnya, stok telur di Bandung itu menipis, otomatis kan harganya akan naik. Nah, UMKM jadi harus menghitung ulang biaya produksi mereka. Nah, dampaknya itu bakalan terasa juga ke konsumen. Oke, jadi kesimpulannya adalah inflasi pangan itu bukan hanya sekedar soal angka, tapi soal siapa yang paling terdampak, yaitu ya keluarga berpendapatan rendah, kemudian sampai ke anak-anak itu bisa merasakan dampaknya, mereka bisa kekurangan gizi, dan efek lainnya bisa terkena ke UMKM. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.